Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa huwa asdaqul qailin. Yang kita hormati Bapak Haji Wawan Setiawan ini ya? Nah, Wawan Sudiawandi sebagai ketua DKM Masjid Al-Mizan Komplek BSD Serang, BSD Bumi Serpong, Bumi Serang Damai ya, BSD Serang sama BSD Serpong ada ya, dan juga beberapa pengurus yang lain dan para bapak dan juga pemuda atau anak-anak atau ibu yang ada mungkin ya yang kita hormati atau yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini atau subuh hari ini suasana bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bermuajahah atau mengadakan pengajian ba'da subuh yang dilaksanakan oleh DKM untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam curahan rahmat, hidayah dan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, rasul akhir zaman, dan tidak ada nabi dan rasul setelah kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada seseorang siapapun yang mengaku sebagai nabi atau rasul, maka nyatakanlah dia adalah seorang al-kazzab. Al-kazzab itu artinya orang yang banyak berdusta, segotnya mubalaghah gitu ya. Dan segera laporkan ke Kopassus untuk ditangkap. Duhur amat Kopassus. Polsek aja ya. Keduhuran Kopassus. Ya. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita walaupun setengah ngantuk atau mungkin karena rasanya adem gitu dengan AC, mudah-mudahan sampai jam 6.00 nanti kita bisa melewati dengan suasana khusyuk dan syahdu ya. Dan Bapak Endang, Bapak Kang Endang ya, mungkin lupa dengan saya. Oh masih ya, alhamdulillah masih. Dulu waktu 97 rasanya ya, 98 masih bujangan itu waktu itu. Saya sering ke rumah dia di sebelah sana ya. Udah pindah. Berarti udah berapa
tahun ya. 20 tahun ya. Jadi tapi wajahnya masih enggak berubah-berubah. Ya, tapi sekarang ketemu lagi ya 20 tahun lagi ya. 20 tahun kemarin ya. Alhamdulillah. Para bapak dan ibu yang kita hormati, baiklah pada subuh hari ini kita niatnya sebenarnya cuma satu ya. Kita mencari pahala sebanyak-banyaknya mumpung di bulan suci Ramadan. Kelipatan-kelipatan pahala dilipat gandakan. Ya, minimal 10 kali lipat dan seterusnya. Karena kita kondisinya di Serang bukan di Mekah atau Madinah, maka resikonya kita kelipatan pahala ya cuman segitu. Jadi berapa persen ya? Hitung saja ya. Kalau kita biasa mengadakan sedekah, kita biasa zikir wirid dengan membaca subhanallah, 1 kali saja kita membaca maka kelipatannya dikasih hasanah pahala 10 kali lipat. Kalau di hari biasa. Kalau hari di bulan puasa maka dilipatkan menjadi 100 sampai 1000. Itu kalau dilakukan di kota Serang. Tapi kalau dilakukan di Masjidil Haram kelipatannya 100.000. Kalau dilakukan di Masjid Nabawi kelipatannya 1000. Itu kalau di luar Ramadan. Kecuali kalau di bulan Ramadan maka kelipatannya dilipatkan lagi. Maka wajar kemarin orang tawaf, orang umroh itu luar biasa sejak awal Ramadan sampai hari ini itu seakan-akan tidak bisa jalan seperti haji. Kenapa? Mereka motifnya ya alhamdulillah mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Dan pada subuh kali ini kita niatnya cuma satu, utamanya adalah mencari pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pengajian seperti ini. Kalau kajian bapak-bapaknya semuanya harus pakai kitab. Itu kajian. Semuanya pakai kitab. Karena ini saya doang yang bawa kitab, maka disebutnya adalah pengajian. Tapi itu pun sudah luar biasa sebagaimana di dalam kitab Tangkil Qaul karya Syekh Nawawi Tenar Al-Bantani, di situ dinyatakan dalam bab keutamaan mencari ilmu. Di sana dijelaskan julu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabatin. Lamun diterjemahkan ing bahasa Jawa Serang. Jadi julu suka sa'atan, tapi ngerti ya bahasa Jawa ya? Ngerti nggak kira-kira nih? Kalau bahasa Jawa nggak ngerti, saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Walaupun sayanya nggak ngerti. Gitu. Jadi lamun diterjemahkan yang bahasa Jawa, julu suka saatan utawi dodoknya kamu, utawi dodoknya kamu saatan dalam 1 jam ya. Kalau bahasa dalam 1 jam. Alhamdulillah di sini 1 jam kan ya. Kontraknya kan jam 5 sampai jam 6 harus sudah selesai. Jangan lebih, bisa mau kurang. Karena sudah nanti beda lagi urusannya. Pikirannya sudah kemana-mana. Waduh pengen turu, waduh pengen, nah gitu. Dulu suka saatan fi majlisil ilmi utawi dodoke kamu saatan 1 jam. Fi majlisil ilmi ing dalam majelis ilmu. Nah sekarang majelis ilmu, tempat duduk pencari ilmu. La tamassu qalaman, kamu tidak memegang pulpen. Ada yang megang pulpen enggak? Enggak ada kan? Saya juga nggak mau pulpen ya ternyata ada di tas. La tamassu qalaman, kamu tidak memegang pulpen. Wala taktubu harfan, dan kamu tidak menulis 1 huruf pun. Khairun laka, itu lebih baik. Khairun itu lebih baik, bukan lebih afdol maknanya. Khairun itu lebih baik laka untuk kamu min itki alfi raqabatin, saking memerdekakan 1000 budak. Lamun 1000 budak, kalau 1000 budak, 1 budaknya dihargai 100 dirham ya, atau dinar kalau bangsa Arab itu dulu. Kira-kira 100 dirham atau 100 dinar berapa?
Kali 10 saja sudah 1 juta. Kalau kali 1000 sudah 1 miliar. 1 miliar dinar. Sedangkan 1 dinar atau 1 dirham diukurkan dengan rupiah sudah berapa kelipatannya? Itu kan mata uang emas kan ya? Mata uang emas. 1 mata uang emas yang berbentuk dirham itu harga 1 nilai mata uangnya. Belum lagi bendanya itu emas. Nanti di kilo berapa gram emasnya itu. Tuh, jadi sudah berlipat-lipat. Nah, sekarang berarti kita masuk dalam posisi yang tadi enggak? Sekarang ini masuk kan? Masuk kita. Kita sekarang seperti itu. La tamasuk qalaman, tidak memegang pulpen, dan wala taktubu harfan. Lah bagaimana menulis uang pulpen juga enggak bawa. Gitu kan? Nah, itu sudah khairun laka, lebih baik bagi kita. Berarti nilai yang segitu banyaknya kita lakukan sekarang di bulan puasa Ramadan, kelipatan maning berarti dilipat-lipatakan. Maka luar biasa, beruntung kita sebagai umat Islam, beruntung kita sebagai seorang muslim diberikan bulan-bulan yang ada 12 khusus pada bulan Ramadan itu ternyata untuk sebagai media ataupun alat pembakaran dosa. Karena Ramadan itu maknanya dari kajian ilmu tasrifnya adalah atau ilmu sorobnya dari Romado yarmudu Ramadan, artinya pembakaran, bulan pembakaran. Kita nyalakan pembakaran dengan cara berpuasa untuk membakar dosa-dosa yang ada dalam tubuh kita. Seperti itu. Maka dari nilai-nilai pahala yang sangat banyak tadi, alhamdulillah pahala tersebut yang bernilai baik ternyata Allah jadikan sebagai tentara. Punten di sini ada ya? Ada orangnya. Banyak. Nah, maksudnya pada kesempatan kali ini kita akan memberikan rangsangan untuk kita, motivasi untuk kita biar kita semangatnya luar biasa. Apa? Nah, akan kita tampilkan ya sebuah tema lah bahasa kitanya ya, tema a'maluna sholihatu junudun lana. Gitu Kang Endang. Saya panggil Kakang aja lah. Mas Endang ya atau Pak Jiwawan. Yang tadi pengurus DKM yang SMS saya siapa? Mana? Pastori ya mana? Oh, Pastori. Wong di profil HP-nya beda, Pak. Lebih mudah gitu. Lebih mudah. Ya. Sampai di mana tadi? Oh, tema ya. Ya, tema a'maluna sholihatu junudun lana. Amal-amal kita yang soleh junudun lana, jadi bala tentara untuk kita. Itu judulnya, biar terikat. Apa yang dimaksud dengan a'maluna sholihatu junudun lana ini? Ternyata memang dari seluruh perbuatan-perbuatan atau amal-amal soleh ya, terutama soleh dulu garis bawah. Karena amal juga ada amal soleh, ada amal sayyiat gitu, atau amal khotiah gitu, amal yang jelek. Kita konsentrasi kepada amal yang soleh aja dulu. Amal soleh kita ini yang kita miliki, yang kita sudah perbuat, yang kita sudah kerjakan, junudun lana, menjadi bala tentara. Ada istilah dalam bahasa Arab itu ada jundun itu tentara, kalau jaisun itu pasukan. Antara jaisun dengan junudun. Kalau jaisun itu pasukan, kalau pasukan itu berarti di dalamnya ada individu-individu tentara. Nah gitu. Kalau jundun itu dari individu atau satu orang, pribadi-pribadi, personal, prajuritnya. Nah, yang dimaksud di sini amal soleh yang sudah kita lakukan sekecil apapun, baik itu yang dianggapnya gede nilai pahalanya ataupun yang kecil, itu semuanya menjadi junudun lana, menjadi tentara untuk kita. Lana itu untuk kita. Junudun itu artinya tentara untuk kita.
Terus, nah berarti apakah sudah jadi atau belum? Dari kalimatnya saja itu adalah sudah berbentuk kalimat isim. Kalau isim itu dalam bahasa Arab itu digunakan isim itu sudah berarti sudah kejadian dan sudah menjadi. Beda dengan fi'il. Kalau fi'il itu kalau fi'il madhi sudah dilaksanakan, kalau fi'il mudhari bisa sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Kalau fi'il amr berarti bisa masih berbentuk perintah. Maka dalam sholat kita biasa kalau niat dengan menggunakan ditalaffuzkan usolli fardhos subhi. Usolli itu fi'il mudhari. Kenapa menggunakan fi'il mudhari bukan fi'il amr, bukan fi'il madhi? Karena kalau diartikan usolli arep salat sapa isun, saya mau sholat. Tuh, mau sholat dan dikerjakan sedang sholat. Saya mau sholat subuh 2 rakaat. Itu menggunakan fi'il mudhari. Nah, kalau isim berarti sudah terjadi dan sudah ada. Hanya saja junudun itu tadi selama kita di dunia seperti ini kelihatan apa enggak kira-kira? Ayo. Siapa yang sudah bisa melihat junudunnya masing-masing sekarang ini? Siapa? Saya sendiri ya enggak bisa. Pak Jiwawan mungkin sudah menerawang. Siapa yang sudah mampu barangkali? Ya saya sendiri nggak bisa. Berarti kita sudah memiliki junudun itu masing-masing. Kemampuannya, kekuatannya bagaimana? Oh, tergantung kekuatan amal masing-masing gitu ya. Nah, dari mana saja amal itu? Oh, banyak. Ini ada teks hadis ya, dari hadis Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Innama tadhkuruna min jalalillahi azza wa jalla minat tahlil wat takbir wat tahmid yata'atafna haulal arsy. Sesungguhnya sesuatu, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya sesuatu yang kamu zikirkan tentang keagungan Allah azza wa jalla, yaitu biasanya tahlil, takbir, tahmid dan sebagainya ya, banyak. Ya ta'atofna alal arsy. Mereka itu sesuatu yang tadi kita sudah zikirkan, baik biasa mungkin tahlil, mungkin tahmid, mungkin istighfar, mungkin tasbih, mungkin selawat, dan masih banyak. Itu ya ta'atofna. Mereka semuanya terhubung di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Lahunna dawiyun kadawil nahli. Mereka itu ternyata mempunyai suara yang bergemuruh seperti gemuruhnya nahal. Apa nahal? Tawon. Tahu tawon kan ya? Ketika mereka berpindah biasanya suaranya apa? Gemuruh itulah, jare wong Serang ngegeruang gitu ya. Jadi putar-putar mau pindah kemana dia nemplok jare wong Serang menemplok pun ya, hinggap pindah tempat ke tempat yang lain pasti akan ada suara gemuruh. Zikir kita dari tahlil, tahmid, tasbih dan sebagainya tadi itu hanya contoh saja, itu contoh salah satu yang beberapa saja, itu terhubung ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi itu diantaranya doang ya, diantara dari beberapa zikir. Maka kaitannya dengan tema kita yang tadi adalah amal soleh itu ma min amalin solehin yatakarrabul abdu bihi ila rabbihi illa wa yakuna sababan kabiron fi hifdhihi inda syada'idi. Tidak ada sesuatu dari amal soleh yang kita lakukan dari seorang hamba kepada Tuhannya kecuali menjadi sebab. Kecuali menjadi sebab yang sangat besar dalam penjagaannya minasyadaidi, dari apa syadaid? Syadaid itu dalam bahasa kitanya adalah ketika terjadi peristiwa gemuruh, ketika terjadi peristiwa akhir zaman, ketika terjadi peristiwa mau kiamat. Itu namanya asyadaid. Amal kita tadi
menjadi apa? Pelindung, bahasa kitanya pelindung. Hifdun itu penjaga. Penjaga ketika nanti kapan-kapan terjadi pekewoh. Jere wong Serang mah pekewoh. Jere wong Banten mah huru-hara. Jere wong Arab asyadaid. Tuh. Wa amaluna sholihatu junudun tadfa'u anna fil mawaqifil fasilah. Dan amal-amal soleh kita junudun menjadi bala tentara atau menjadi prajurit. Tadfa'u anna fil mawaqifil fasilah, yang bisa mencegah kita, untuk kita, dari kondisi yang fasilah itu bercerai-berai, tercerai-berai, berpisah antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, antara bapaknya dengan ibunya, antara istri dengan suaminya, antara anak dengan ibunya, antara saudara dengan saudaranya. Yang menjaga siapa? Yang melindungi siapa? Yang ngawal siapa? Yang ngedampingi siapa? Amal soleh kita. Kalau dalam kitab Asy-Syada'id itu ya dahsyatnya luar biasa itu, Pak. Maka ya kita enggak, wallahu alam ya, nanti apakah kita mengalami atau enggak ketika terjadi pekewoh seperti itu. Pekewoh itu ya tadi menjelang kiamat, akhir zaman, dahsyatnya luar biasa itu. Tetapi ya kalau melihat umur mungkin ya termasuk kita, ya saya juga insya Allah tidak menemukan itu. Mungkin anak kita, anak saya atau cucu saya nanti mungkin mengalami gitu ya. Wallahu alam, kiamat besarnya itu Kak Endang, bapak-bapak itu kapan terjadi? Kalaupun prediksi banyak tafsiran bahwa prediksi umur umat Islam itu tidak lebih dari 1500 Hijriyah gitu ya bahasanya ya. Berarti hitung saja sekarang tahun 1444 Hijriyah ke 1500 kira-kira pirang tahun maning? 47 tahun ya. 47 tahun itu umur umat Islam sebenarnya, bukan umur alam. Belum itu belum kiamat, belum. Baru berbicara umur umat Islam. Berarti diprediksi 1500 Hijriyah itu, setelah itu berarti di alam bumi ini tidak ada umat Islam gitu ke maksudnya mah, ya kan? Prediksi yang terjadi itu umur umat Islam, katanya umur umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun Hijriyah. Itu umur umat Islam, bukan umur dunianya, bukan. Karena setelah itu kiamatnya masih lama lagi sebenarnya mah. Kiamatnya masih belum kiamat gitu masih. Cuman yang tadi dikabarkan itu berarti wong Islam wis laku. Wong Islamnya sudah enggak ada itu. Tinggal mereka-mereka yang ting bating, jare wong Serang meting bating ya. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min tilka. Mereka-mereka yang ya sudah artinya bukan umat Islam lagi. Mereka yang akan melihat langsung kejadian-kejadian yang tadi Asy-Syada'id tadi. Tapi di sini mah maksudnya al-fasilah itu diprediksi ditafsirkan bahwa nanti di padang mahsyar ataupun di yaumil akhir. Jadi ada hari kiamat, ada hari akhirat. Beda, kalau hari kiamat kan dianggap hari itu terjadi hancurnya alam jagat raya. Kalau hari akhirat setelah kiamat maka ada namanya hari akhirat gitu. Dianggap akhirat itu berarti hari yang terakhir. Setelah itu tidak ada hari lagi. Nah, di dalam hari akhirat itu maka yauma la yugni maulan an maulin syai'an walahum yungsorun illa man rahima rabbuk. Pada hari itu tidak ada seorang juragan bisa membantu juragan yang lain.
Tidak ada seorang gusti bisa membantu gusti yang lain. Tidak ada seorang hamba bisa menolong hamba yang lain. Tuh. Dan mereka tidak mendapat pertolongan kecuali illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhannya, atau kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat orang yang dirahmati ketika di akhirat itu siapa? Siapa yang mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat? Siapa? Hanya satu, yaitu orang mukmin garis miring orang muslim. Ulangi lagi, yang dapat rahmatnya Allah nanti di akhirat itu cuman wong muslim atau wong mukmin. Itu catat. Dalam bismillah juga sudah dijelaskan di situ. Kalimat bismillahirrahmanirrahim itu diartikan kalau di bahasa pondokan mah bismillahirrahmanirrahim kalau menyebut asmani Allah ar-Rahmani kang maha welas ing dalam dunya, ar-Rahimi maha asih ing dalam akhirat. Ketika ar-Rahman itu bimakna, ya, Rahman itu berarti welas. Welas itu dalam bahasa Indonesianya apa? Kasih. Kasih dalam bahasa Jawane kerunye atau kasihan. Orang kasihan, ketika kasihan tidak memandang dia muslim atau bukan. Allah memberikan sifat Rahman, kasih kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman ataupun tidak beriman, baik yang soleh ataupun jahat. Itu sifat Rahman Allah. Diberikan di dunia untuk wong mukmin, wong muslim dengan ketentuan yang bermacam-macam, qadar dan miqdar Allah. Untuk yang non muslim ataupun yang muslim tetapi banyak maksiat, tetap dikasih rizki, hanya saja namanya istidraj. Istidraj itu jare wong serangnya apa? Dipopogi, dilulu, dikeleri jaranmu, dikeleri. Makanya jangan terlalu iri gitu ya, karena kita kalau nggak paham iri tuh akhirnya bebanting, iri dan bebanting. Ya Allah, sholat mau kita rajin limang waktu sedina, tampil di masjid, dohor, asar, maghrib bisa, subuh. Tampil ning masjid, tapi rezeki kita nih kan kepengen di mobil Fortuner, ketuku-tuku. kepengen di mobil bis 30 biji, ketuku-tuku. Kurang ajar deh. Marah-marah ning Allah Subhanahu wa taala. Kan mejeko kanko, wong kan me ora lek salat ya kan, ora salat ora puasa ya kan. Tapi jepekayane dunyane guse. Mobil akeh, dunyane segalus gitu tuh. Sabrek-abrek. Nah, yang seperti itu tadi berlakulah sifat Rahman Allah gitu. Nah, kepada mereka yang barangkali wong Islam tapi maksiat ataupun banyak ya nakal lah gitu, muslim yang nakal, tetap Allah berikan rizki lah istilahnya ya. Nah, cuman itu dianggap istidraj gitu dalam bahasa ininya, fikihnya itu. Istidraj itu dilulu. Sedangkan kalau yang mukmin, muslim yang nurut, lah ya wis pokoknya mau sesuai dengan kadar dan miqdar Allah tadi. Nah, itu sifat Rahman Allah. Barulah sifat Rahim diberikan di akhirat. Makanya tadi kita insya Allah nanti di akhirat itu mendapatkan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dengan kaitannya dengan junudun tadi, tentara tadi? Kita ambil cuplikan saja ya. Kalau saya baca di sini semuanya kemungkinan sampai jam 9 siang ini selesai ini barusan. Artinya secara umum kita aja secara umum Pak ya, secara umum biar kita jangan sampai kesannya kok presiden saja yang punya pas pam pres, punya pengawal presiden.
Terus kita kira-kira duwe ora pas pampres ke? Jawabnya punya. Ulangi lagi. Kudu jawab ke. Kita sekarang punya pas pampri berarti pasukan pengawal pribadi gitu. Oke, kita geser. Kita sekarang nih sudah punya sekarang ini masih hidup punya pas pampri atau belum? Sudah punya kita, Pak. Sudah, yakin 100% lah. Kita sudah punya. Dari mana? Oh, kalau mau direkapitulasi katuran Pak Jiwawan, rekap aja sendiri. 24 jam kita amal ibadah kebaikan kita apa? Jangan lihat yang kecil. Yang kecil itu contohnya apa? Mesem. Mesem itu sudah berpahala. Tabassumuka fi akhika sodakotun. Meseme kamu kepada dulur kamu itu sudah sodako. Kuantitas daripada nilai tadi gampang. Ternyata kenapa Allah memberikan kadang pahala itu ada bikulli dengan kalimat amal itu kok kita kadang dikasih nilainya 10 ya. 10 hasanah gitu. 10 hasanah itu ya 10 poin kebaikan. 10 angka gitulah. Ya pertama biar untuk mempermudah hitungan kita juga. Karena kita butuh kuantitas tapi tidak melupakan kualitas untuk memudahkan perhitungan. Nabi bagaimana Nabi? Ya Nabi kan banyak sering mengatakan bahwa man shalla alayya asron kulla yaumin sallallahu alaihi ulangi man shalla alayya wahidatan barang siapa yang membaca salawat kepada saya satu kali itu setiap hari sallallahu alaihi asron maka Allah memberikan selawat kepada dia 10 kali tuh. Udah itu 10 itu berarti memang karena kita butuh deteksi untuk perhitungan juga. Nanti nggak ngambang gitu Pak, nggak ngambang. Ada nilainya gitu. Tetap kita butuh kuantitas tadi, jumlah. Nggak bisa kalau ya seperti salat. Salat kan kita ada kuantitas maghrib 3 rakaat. Tuh, yang sudah baku ya sudah tauqifin namanya. Maghrib 3 rakaat, subuh 2, zuhur 4, asar 4 gitu, isya 4. Nah itu sudah tauqif itu nggak bisa dirubah. Nah itu harus ada angka. Nah itu akumulasi. Silakan nanti Pak Ketua DKM, silakan seluruh warga kaum muslimin untuk mendeteksi amal ibadah masing-masing direkap yang sudah dilaksanakan kira-kira oleh piru. Nah ya enggak, artinya perbuatan yang sudah kita lakukan gitu tuh, yang sudah lakukan ada yang kontinu, ada yang tidak kontinu. Kalau yang kontinu sholat 5 waktu itu kontinu itu. Kalau yang non kontinu apa? Sing sipate setahun sepisan apa? Sholat Idul Fitri itu kan non kontinu itu setahun sekali. Berarti dia punya pahala setahun sekali. Kalau yang kontinu tiap hari ya berarti sholat 5 waktu. Itu rekap yang kelihatan. Yang kecil tadi senyum atau menyingkirkan duri dari jalan. Kalau sekarang mah mungkin paku. Ada paku kecil, oh kita ambil. Itu sudah bernilai pahala. Oh berarti itu sudah punya atau sudah Allah jadikan sebagai junudun, sebagai tentara untuk kita. Apa fungsinya? Nah ini yang penting fungsinya. Fungsinya yang sangat kita butuhkan. Oke. Ternyata si amal ini nanti sangat kita butuhkan, terutama ketika dibangkitkan dari alam kubur menuju padang mahsyar. Contoh yang gampang ya. Kalaupun belum kita lakoni. Ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, kita dibangkitkan dari alam kubur kemudian digiring ke padang mahsyar. Siapa yang ngegiring? Menghalau, kalau bahasa kita menghalau. Kalau kita menggembala kambing berarti kita yang menggembala kambing, yang menghalau kambing suruh geser, suruh berangkat dengan cambuk atau dengan kayu. Siapa yang menghalau?
Mau tidak mau harus bangkit dari kubur dan berjalan ke padang mahsyar semuanya, sejak zaman Nabi Adam sampai saiki, sampai kiamat, baik itu muslim non muslim, baik itu wong muslim nurut, wong muslim nakal, kabeh kumpul digiring oleh api dari arah belakang. Mau tidak mau harus jalan, sing ur melaku, sing ur jalan resiko silite kebakar kabeh. Nah, si amal tadi itu yang sudah jadi junudun tadi berfungsi melindungi kita, mengawal kita gitu tuh. Nah, namanya pengawal ada di tengah apa di pinggir? Di pinggir. Yang dikawal di mana? Di tengah. Lawis urado sih elok Pak Presiden kemana-mana kan pengawalnya kan sudah sibuk sendiri kan. Jadi kita menjuragan ya tenang-tenang baik kan. Sing sibuk pengawal. Berarti yang sibuk adalah amal kita tadi itu. Amal kita tadi yang sudah jadi junudun tadi. Makanya benar ketika kita sering ya penceramah seluruh penceramah pasti ngomong idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin gitu. Ketika Bani Adam itu, anak Adam itu meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekatin jariyah, terus waladin ilmin yantafa'u bihi, atau waladin soleh. Kecuali itu yang mengiringi di alam kubur. Ya itu sebenarnya itu yang dianggapnya yang masih mengalir itu Pak, yang masih sampai ke dalam kubur, yang masih dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk yang ahli kubur, masih dapat sebelum kiamat berarti. Nah, fungsinya seperti itu. Maka ketika di alam kubur kita sendirian apa banyakan? Ulangi lagi. Ketika di alam kubur sendirian apa banyakan? Apa nih sendiri? Banyakan enggak? Kitanya di tipe 21 tadi, 21 2 meter kali 1 meter. Ya secara dohir sendirian. Tetapi ketika sudah di alam kubur sendirian apa banyakan? Kitanya. Nanti banyakan. Nanti posisinya ketika ini ada nih ya hadis dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa ketika seorang mayit ditaruh di kubur itu innahu yasma'u haflani alihim, mereka mendengar, dia mendengar, ahli kubur yang sudah dikubur itu mendengar derap langkah para pengiring sampai mereka meninggalkan kubur. Nah, setelah mereka meninggalkan kubur, si pengiring dulur, bapak, ibu, tetangga kepada nangis. Wis di kubur masih nangis ora kira-kira? Nunggoni apa enggak di situ? Ternyata balik kabeh ning omahe masing-masing. Hanya amal tadi yang menemani itu maksudnya mah hanya amal yang menemani itu tadi, yang junudun tadi yang sudah jadi bala tentara. Tak masuk ke kubur, maka mereka akan datang nanti. Amal sholat dari arah kepala, amal puasa dari arah sebelah kanan, amal zakat dari sebelah kiri, dan amal-amal kebaikan selain yang tadi. Amal kebaikan berarti wakeh. Saya bilang wakeh, jangan bilang sedikit. Amal kebaikan wakeh, semuanya datang dari arah kaki. Mereka akan datang bertanya. Kalimatnya di sini redaksinya fatakulu sholatu, maka amal sholat berkata makibala madkhol, dari mana bisa masuk, jalan mana saya bisa masuk gitu istilahnya ya. Makibala madkhol sumayu'ta min yaminihi, kemudian dipersilakan dari sebelah kanan. Tuh, semuanya datang. Jadi kalau dalam kitab Tambiul Ghafilin dan kitab-kitab yang lain juga banyak, bahwa amal itu nanti datang ketika sudah
posisi mayit di dalam kubur, amalnya masing-masing datang sendiri, otomatis akan datang sendiri dengan berwajah rojulun baidoun. Jadi rojulun baidoun wajhuhu, seorang berupa seorang laki-laki yang wajahnya putih bersinar menghampiri si ahli kubur gitu tuh. Jadi pertanyaan saya tadi maksudnya apakah ahli kubur ataupun mayit ataupun kita ya nanti suatu ketika sudah masuk kubur kita sendirian apa banyakan? Halo? Sendirian apa banyakan? Kita sendiri, cuman nanti amal-amal kita akan datang menghampiri, menemani, semuanya uluk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, man antum, siapa kamu? Nahnu amaluka minas sholati, kami amal-amal sholat kamu. Takemaning, assalamualaikum, man antum, siapa kamu? Nahnu amaluka minas zakati, kami ini amal kamu dari zakat. Siapa kamu? Nahnu a'maluka min birril waliden, kami adalah amal kebaikan kamu dari berbuat baik kepada orang tua. Siapa kamu? Kami nahnu min a'maluka, nahnu a'maluka min sodakotin, nahnu a'maluka min qiraatil Quran, nahnu a'maluka min zakat, nahnu a'maluka minal haji, nahnu a'maluka minat tabassum mesem, nahnu a'maluka min apa yo? min dikrillah tasbih. Siapa sire? Lah sire kan elok maca selawat ngentul bae wake kan maca selawat sedina 1000 balen. Terus ya kita amal kita kan amal salat sire, amal selawat nabi. Saya ini amal tasbih, saya ini amal tahlil, saya ini amal wirid, pokoknya mah wake. Berarti uyer apa muyek? Uyer apa muyek? Mereka menemani kita sampai hari kiamat. Ulangi maning, mereka amal gitu menemani kita sampai hari kiamat. Maka kehebatan ya diantara Nabi Muhammad dan para sahabat itu sakti-sakti sebenarnya, Pak Jiwawan. Bahasa saya sakti-sakti ya, hebat-hebat. Batinnya hebat-hebat. Lah Sayyidina Ali aja ketika sahabat yang lain ada yang wafat, dia sampai apa? Nungguin yang wafat itu, nungguin malaikat Munkar Nakir datang, ditongtong gitu. Ternyata ketakutan juga malaikat Munkar Nakir. Bahkan Sayyidina Umar, jadi wasilah Sayyidina Umar, tahu Sayyidina Umar? Sahabat Nabi ya. Wasilah Sayyidina Umar, malaikat Munkar Nakir berubah wajahnya lamun mau interogasi wong muslim sing ning ahli kubur. Tadinya wajah Munkar Nakir itu menyeramkan dan sangat menakutkan. Ketika Umar wafat, Sayyidina Umar wafat, langsung dimarahi malaikat Munkar Nakir. Jadi bahasa kita mah, lo itu wajahnya kok serem amat. Mulai sekarang lo harus merubah wajah. Ke saya nggak apa-apa, tapi nanti setelah saya jangan wajahnya menyeramkan. Jadi malaikat Munkar Nakir disewot kelawan Sayyidina Umar ketika wafat. Kok bisa ketahuan dari mana? Yuk. Sayyidina Ali tadi dari Sayyidina Ali kan tuh. Jadi Sayyidina Ali menyaksikan ketika wafatnya Umar dikubur, Sayyidina Ali tidak pulang, Arab nungguin malaikat berani nggak sama Sayyidina Umar. Ternyata malaikat Munkar Nakir pas digebrak mengkonon, digedak langsung pincut, langsung lunge gitu ya. Nah kita kira-kira bisa semunuku, bisa nggak nih Pak? Ya termasuk saya ya. Berani nggak saya nanti malaikat Munkar Nakir? Tapi kalau amalnya banyak, insya Allah malaikat Munkar Nakir cuman check in doang gitu, check in doang, assalamualaikum. Jadi ketika
ketika si ahli mayit, ahli kubur yang baru ditaruh itu adalah muslim yang soleh, malaikat mungkar tetap datang, cuman cek doang, check in anggota baru, check in gitu datang. Jadi nanti amal kita yang ini Pak, amal kita yang ya tadi tuh pengawal kita yang langsung sigap. Bahasa kita ngapain lo sini? Ini kan juragan gua. Enggak, cuma ngecek doang. Kalau sudah ngecek mah udah. Jadi ada jasa. Kalau Nabi Idris itu jasanya menyuruh bangsa jin agar tidak kelihatan sama manusia. Karena sejak zaman Nabi Adam, Adam terus Idris ya. Idris itu anak Nabi Adam langsung ya. Nah, waktu zaman Nabi Adam Pak, bangsa jin pun kelihatan seperti kian, kelihatan nampak. Uripe pada baik, uripe hidupnya sama, kelihatan sama Nabi Adam. Jadi ya biasa, kelihatan sama seperti ini kelihatan. Nah, Nabi Idris memohon kepada Allah agar bangsa jin jangan sampai kelihatan sama manusia nanti keturunan Bani Adam, jangan sampai kelihatan Pak. Kenapa? Ribet bakal. Ribet. Serikutan bakal. Nah, akhirnya apa? Jasa Nabi Idris mohon kepada Allah, Allah kabulkan sehingga bangsa jin tidak kelihatan. Nah, sekarang kelihatan enggak bangsa jinnya? Enggak kelihatan, alhamdulillah. Itu jasa Nabi Idris. Nah, jasa Sayyidina Umar, alhamdulillah nanti ya insyaallah ketika ahli kubur yang dikubur itu sudah berupa orang muslim, insya Allah datangnya dengan berwajah anggun lah, berwajah sopan. Itu mudah-mudahan kita juga didatangi malaikat mungkar nakir pun dengan berwajah sopan, anggun dan ya sopan. Kenapa? Karena pengawal kita, tentara kita sudah siap di situ. Awas tuh, sudah siap itu semuanya berkerumun mengawal, menungguin, nemenin sampai kiamat. Ketika kiamat nanti berangkat ke padang mahsyar, dikawal terus, dalam perjalanan terus dikawal, sehingga ketika terjadi sesuatu di padang mahsyar, atas juragan ini, si amal ini sudah siap. Apa yang dia lakukan? Lamun posisi panas, payung siap. Makanya si dagang payung kudu akeh nih kan berarti sing dagang payung ke. Amal apa sing siap mayungi? Oh, amal apa sing siap mayungi? Amal apa? Lah biasa sing wong khotbah kan ya, penceramah kan pada suatu hari Allah akan memberikan naungan kepada mereka-mereka di padang akhirat. Siapa itu? Amal apa yang mayungi? Amal sodako. Terus berangkat, ternyata di perjalanan aus. Kira-kira sing dagang nih gini biasa nggak kulkas ya. Yo, berarti sing dagang biasa dagang kudu siap-siap kulkas sing gede nih kan. Dagang. Aus. Amal apa yang memberikan minuman? Ayo, amal puasa tuh, amal puasa Ramadan kita nih. Berarti puasa Ramadan selama sebulan amalnya nanti sudah tercipta, sudah ada, dan insya Allah siap-siap untuk memberikan minum kalau terjadi haus. Berarti sing puasa ting bating nggak punya. Waduh, lamun haus pripen bakale. Waduh. Ini singkat cerita Pak ya, maaf enggak saya baca kitabnya. Kalau saya baca tadi sampai jam 9 semuanya. Langsung ini cerita singkat aja langsung. Masuk mau ke sorga. Ternyata pintu sorganya terkunci, masih tertutup. Kalau miftahul jannah as-sholatu, pembuka surga adalah sholat. Pembuka surga itu bukan pintu surga, kan ada surga, ada pintu, ada masjid, ada pintu. Ini masjid kan ada pintunya tuh. Lah pengen kalau pintunya terkunci bisa nggak masuk masjid? Nggak bisa.
amal apa yang bertugas untuk membukakan pintu, apakah ketua DKM apa bidang takmir, apa marbot masjid, yo. Amal apa? Amal si hamba dari syahadatu an la ilaha illallah. Amal dari kesaksian syahadat la ilaha illallah, atau bahasa kita ini la ilaha illallah tahlil itu. Halo. dari zikir yang kita sering membaca tahlil, ada tahlilan. Lamun tahlil mah bisa kapan saja kita mengadakan tahlil. Setelah sholat tadi pagi ya la ilaha illallah sendirian itu disebut tahlil. Lamun tahlilan ya kaitannya karena kalau ada saudara yang meninggal dunia itu tahlilan 7 hari, beda Kang Endang. Jadi di dalam tahlilan ada beberapa bacaan-bacaan, ada la ilaha illallah, ada mungkin selawat Nabi, ada Yasin, ada hadarat, itu tahlilan itu mah. Nah, kalau orang yang enggak pernah ting-bating, naudzubillah min dalik, enggak pernah tahlil, membaca tahlil la ilaha illallah, berarti enggak punya amal untuk kunci membukakan surga. Waduh, lah peripen mancingnya yo. Ya banyak di sini ya, oke. Karena waktunya sudah terbatas, kapan-kapan bisa dilanjut lagi. Iya, jadi luar biasa Pak. Jadi untuk memotivasi kita ya, pokoknya yuk kita berbuat amal ini dari sudut mana atau dari aspek mana yang kita bisa lakukan. Kalau wajib, kalau sholat kan wajib ya, kan ada wajib, ada non wajib. Lah wajib ya memang semuanya harus ada gitu. Tapi yang non wajib ini biasanya kelebihannya masing-masing. Ada yang dari sodako, ada yang dari dia suka zikir, suka wirid gitu, ada yang dia suka baca Quran, macam-macam. Jangan disamakan. Uang kemampuan orang masing-masing, nggak bisa disamakan gitu. Nah, ya seperti itu saja. Barangkali kalau kelamaan juga saya nanti malah harus ini ya minum nantinya. Karena pagi, kalau sore sih nunggu jam 6 asik banget gitu ya, maghrib itu. Nah ini ya samping memperkenalkan saya pribadi, memang sudah lama ya tempat tinggal di Legok dalam, cuman asli sing Pulau Ampel gitu, tetangga Pak Wawan. Aktivitas sehari-hari memang kebetulan ya, alhamdulillah ya dosen UIN Banten gitu, dosen UIN Banten. Ya tugas kerja untuk tugas negara ya di UIN Banten gitu Pak. Kalau majelis taklim ataupun yayasan Bani Jauhari ya karena kondisi di Legok, sebenarnya pengajian habis maghrib ya bocah-bocah, habis isya kadang ibu-ibu ya sama istri juga ngajarin Quran ya kitab kuning. Jadi kegiatan saya mah di kampus ya siang hari sampai sore, kalau malam di rumah ya pengajian ibu-ibunya nggak ada yang muda-muda, tua-tua kabeh. Iya, sama istri yang ngurusin gitu ya. Jadi seminggu itu full sebenarnya mah malam itu. Kalau malam Sabtu malam Minggu ya kegiatan olahraga wong Serang atau olahraga wong Banten, seni tradisi pencak silat bandrong gitu. Jadi kalau yang mau olahraga malam Minggu ya kandang nggak apa-apa, main ke rumah saya. Olahraga bintang ngeringet barangnya mah. Itu. Kalau malam yang lain berarti kegiatan ya malam Jumat, malam seminggu 2 kali kajian kitab Tafsir Munir, terus Tangkil Qaul, ya termasuk Ustadz Maslah. Ya walaupun yang ngaji 4 orang malam Jumat di rumah saya di majelis taklim tadi di Yayasan Bani Jauhari belum lama, barusan sekarang. Tapi ya kita niatnya mencari pahala yang sebanyak-banyaknya itu dengan cara memegang kitab. Kenapa? Ya pahalanya tadi 1 huruf sudah dapat 10. Tadi aja Bapak yang cuman tidak pegang pulpen, tidak menulis, itu seakan-akan khairun
lebih baik dari memerdekakan 1000 budak. Apa maning? Oh, ada bahasanya apa maning sing megang kitab, nulis pulpennya nyoret jere wong anu menyoret. Oh, lah iku kelipatan maning berarti konon ga? Ya seperti itu. Ya itu sudah berjalan. Puasa ini juga sama. Jadi malam Jumat ya, yang ngaji yang nggak banyak sih Pak, nggak ngaji, cuman Ustadz Maslah, Pak Kosasi yang sudah berumur ya kita, cuman 4 orang doang berjalan. Ayo aja berjalan karena saya tidak mencari banyak orang, tapi wajib pakai kitab. Kalau nggak pakai kitab, maaf, jangankan 2 jam, 5 menit kayak 10 jam bakal membokan mengkonon. Tapi kalau pakai kitab 2 jam itu nggak kerasa. Karena baca saya ngedengerin gitu, kalau ada salah ya kita betulin sambil diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Nggak kerasa 2 jam, mau mulai jam 9 sampai jam 11 itu geli jam 11 ya kan, tuh nggak kerasa itu kalau pakai kitab kan, itu triknya. Tapi kalau yang bokan bahasa serang bokan, kalau ngaji kuping kan maaf kalau saya ngomong ya 5 jam juga kuat. Ayo aja kuat. Nah, tapi yang ngedengerin gitu kan, beda ininya. Jadi maka 1 jam itu memang Pak Jiwawan ya, memang standar udah. Lewat dari 1 jam 100 kekuatan otak itu katanya menurut teori hanya 120 menit maksimal untuk mendengarkan apa tuh materi. Sisanya harus istirahat. Gitu, standarnya 1 jam ya. Ini sudah lumayan. Jadi besok lagi ngaji gitu, jangan sekaligus mentang-mentang libur, yuk ngaji sembarang jam 5 sampai jam rolas awan, dodok wilayah, nggak mungkin gitu. Biar nggak kerasa ya dicicil baik. Gitu. Ini sudah luar biasa, bagus ya istilahnya, mumpung puasa kali ya. Ya kalaupun nggak puasa nanti setelah bulan puasa yang berlanjut nggak ada salahnya. Berarti hebat pengajiannya habis sholat subuh gitu memang. Karena siapnya di sini subuh ya habis subuh. Karena ada yang siapnya habis duhur jam 1, ada yang sore, ada yang malam. Oh itu variasi masyarakatnya itu jangan dipaksakan harus subuh, harus duhur. Oh enggak saklek begitu gitu. Sesuaikan aja. Gitu Pak. Alhamdulillah di pagi hari ini begitu banyak perbendaharaan yang disampaikan oleh Ustaz, dan itu bagi kami memang ilmu yang terbaru, apalagi tadi dari uraian bahwa semua amalan yang kita laksanakan nanti di padang mahsyar atau di alam kubur tadi yang menjadi tentara dari sekarang. Oh, dari sekarang malah. Jadi cuman nggak kelihatan kalau sekarang. Kesimpulan bahwa kajian atau pengajian ini bukan untuk hari ini aja, tapi insya Allah nanti kami coba koordinasi dengan Bapak Ketua, mudah-mudahan di lain waktu. Baik, bukan kami membatasi dari pertemuan ini, tapi memang karena masing-masing insya Allah ada kegiatan. Udah. Sebelum ditutup, barangkali ada yang perlu dipertanyakan, persilakan. Ya, Padang. Ya, mangga Padang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita jawab. Singkat saja, saya pun ingin tahu susunan acaranya di akhirat, susunan acaranya. Dan kalau saya pengen anaknya, susunan acaranya sekian random. Akhirat sampai kita bertemu surga atau neraka, singkat saja mungkin bisa sampaikan. Waalaikumsalam. Oke, singkat saja katanya ya. Dari yaumul ba'ats itu dari alam kubur. Kemudian enggak usah waktunya ya, kan waktunya beda. Yaumul ba'ats itu dari alam kubur. Kemudian berangkat ke padang mahsyar. Padang mahsyar itu nanti ada istilah yaumul hisab. Setelah itu yaumul mizan. Nah, pada posisi yaumul hisab sampai yaumul hisab aman. Ada lagi satu lagi yaumul
mizan. Hisab itu kan tadi kuantitas. Kalau yaumil mizan itu lebih kepada kualitas. Itu kualitas amal maksudnya. Setelah yaumul mizan, barulah di situ posisi kita nanti tetap akan melewati sirat itu. Sirat itu jembatan, jadi orang Serang gampangnya jembatan Lego. Jembatan Lego yang di bawahnya adalah neraka Jahanam. Posisi jembatan datar apa nanjak? Karakteristik jembatan itu sebenarnya aslinya nanjak, datar, turun, gitu kan? Itu karakteristik jembatan. Sebenarnya begitu aslinya. Maka naik jembatan itu seukuran 5.000 tahun, datar itu seukuran 5.000 tahun, turun 5.000 tahun. Jadi 15.000 tahun melewati itu. Jadi ketika di jembatan atau sirat tadi, posisi kan ada yang kalbarkil atif seperti kilat sekelebat, ada yang seperti burung yang cepat terbangnya, ada yang seperti kuda perang, ada yang seperti orang berlari cepat, ada orang yang seperti berjalan cepat, ada orang yang seperti berjalan biasa, ada orang yang seperti merangkak, ada yang dengan dadanya, ada yang bergelantungan dengan tangannya, sing parah bergelantungan dengan sikilnya. Kalau nggak selamat kecemplung. Tergantung amali masing. Berfungsi si amal tadi nggak berhenti itu, terus dikawal sampai mancing surga. Setelah itu barulah kalau sudah kejebur ya udahlah, kalau selamat ya berarti lanjut ke surga. Nah udah surga, lo nanti surganya nih, surga apa nih? Surga Firdaus surga Naim apa surga Ma'wa, tuh macam-macam amalnya juga ya. Khusus untuk surga Firdaus diisi oleh para nabi dan para rasul dan para aulia. Itu kita bagaimana, boleh nggak, bisa nggak nanti surga Firdaus? Bisa. Itu pembahasannya khusus tentang surga, itu aja. Jadi ya rondonnya seperti itu, rondonnya gitu ya. Rondon acaranya seperti itu. Maka kesempatan kita sekarang ini perbanyak amal itu tadi. Ketika kita beramal berarti kita sudah mempunyai junud tadi ya, bala tentara ya tadi, bala tentara tadi sebanyak-banyaknya gitu. Maka maaf bukan ting bating ya, ketika kita memang ada kehususan dzikir atau wirid sehingga ketika dibacok nih udah ngomong agak sedikit jawara, dibacok teng ngentring aja uru tedas, ditembak dor wih kok cuman jatuh di depannya tuh. Dan banyak kan, ada nggak? Wah ada itu. Nah pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Siapa yang melindungi atau siapa yang menjaga? Jawabannya adalah ya amal tadi gitu. Amal tadi yang menjaga. Kok bisa? Nah, itu dia tadi. Berarti luar biasa. Kehususannya luar biasa. Seperti itu amal itu. Dan itu ya tadi itu kekuatan keyakinan kita. Kekuatan keyakinan kita. Maaf ya saya pribadi, kalau kita sudah ngaji tafsir Yasin, ngaji tentang ilmu-ilmu tasawuf, maaf hanya mengamalkan basmalah dengan bihuduril qalbi, wong bisa mabur. Memang apa itu mistis? Bukan mistis itu mah. Memang hadisnya juga banyak. Kenapa? Kekuatan keyakinan. Kita punya membayangkan enggak zaman Sultan Hasanuddin ketika 17 tahun dari Cirebon ke Serang ke Banten, kira-kira sing Cirebon ning Serang numpang mobil Avanza apa Alphard apa Fortuner? Halo, Sultan Hasanuddin waktu itu, waktu tahun 1550-an sebelumnya,
Karena jadi Sultan Hasanuddin itu kan tahun 1552 sampai 1570 itu jadi sultan. Berarti sebelumnya mengembara dengan dikawal oleh Ki Soleh Gunung Santri. Itu kan pengawal abdi dalam keraton mana? Keraton Cirebon, di sana itu Kesupan Cirebon. Itu yang mengawal itu Ki Muhammad Soleh bin Syekh Abdur Rahman yang di Gunung Santri. Cung sing wis pernah ziarah ke Ki Soleh Gunung Santri yang ada di sini, cung. Sing dorong iki mah, ai sing wis mewake, sing dorong yang belum, maaf kalau yang belum segeralah ziarah ke Gunung Santri sebelum nanti Dedang Pulih mumpung Dedang Pulih masih kuat, minimal sekali pernah ziarah ke Gunung Santri, pernah ziarah ke Sultan Maulana Hasanuddin, terus diputeri gitu minimal sekali seumur hidup. Wah, ini nanti ngaji bab ziarah nanti. Itu. Ya, itu berarti kekuatan Sultan Hasanuddin ya, karena ya harus kita akui bahwa Sultan Hasanuddin ya kalau bahasa kita berarti sakti. Hebat luar biasa itu. Pokoknya ya itu Sultan Hasanuddin loh. Kalau dibandingkan dengan sahabat Nabi luar biasa lagi. Sultan Hasanuddin enggak jauh-jauh aja. Pernahkah kita mendengar Sultan Hasanuddin ngisinge apa sedina rong balen apa sewulan sepisan? Ayo. Kita dek Pak, maaf, ngising sedina rong balen. Ngomong ngising apa lah ngising. Sedina rong kadang lebih ngisinge ke kita. Ya, kita mah Kang Dang, saya, bukan orang lain. Ya, saya ngomong pribadi enggak orang lain saya. Karena saya sendiri ngalami, ngising kita sedina kadang 2 kali minimal wajib sedina sepisan. Lama sedina tangi subuh urung ngentut urung uyu urung ngising wis kudu curiga. Kudu curiga apa? Berarti nana apa-apa penyakit. Ternyata mules tuh. Kudu ngentut, kudu nguyuh, kudu ngising. Kalau saya ternyata Sultan Hasanuddin ngisinge, Sultan Hasanuddin konon dalam cerita yang memang tidak ditulis, ngisinge kok pirang balen. Ayo. Jadi cerita ngisinya itu paling cepat sebulan sepisan. Ngisinge, ayo, ngisinge sebulan sepisan, paling cepat, paling lambat 3 bulan sepisan ngisinge. Berarti apakah Sultan Hasanuddin orelok mangan? Ayo, orelok mangan? Jawabannya iya. Apakah sengsara, apa mesakat, apa miskin? Enggak. Puase. Jere wong jaman bengen mah tetape. Semedi. Lek jere wong saiki jere wong bengen mah semedi, jere wong saiki mah tape. Tetapi ya wirid dzikir mau kan. Terus kok seperti itu? Siapa yang melakukan pertama kali? Nabi Muhammad dewek wis tetape nggih. Halo? Nabi Muhammad sendiri yang sudah melakukan bertapa di mana? Gua Hiro itu udah bertapa itu Gua Hiro menyendiri. Wirid dzikir itu sudah dilakukan itu. Jangan bilang bertapa itu haram apa enggak. Kalau saya bilang maaf saya mah bagi kita harusnya melakukan bertapa itu. Bertapa untuk apa? Ya untuk wirid dzikir ndak tambah khusyuk, ternyata bukan di masjid di sama. Jadi halo, untuk menguji kehusuan dzikir wirid kita kepada Allah dan menguji kekuatan keimanan jangan di masjid. Kalau menurut saya nih ya maaf saya, jangan di masjid. Kenapa? Rame lamun bisa mah nanti ning gunung gede, ning jero alas di tengah hutan. Dan saya sudah ngalami Kang Dang. Pak 3 kali. Nguji nyali juga saya disuruh diwaringin korong. Kon wirid ning tengah alas. Tidak boleh disurvei.
jalannya itu tidak boleh survei. Kenapa? Kalau disurvei nanti ketahuan itunya, lokasinya katanya. Waduh, sedangkan jam 12 malam saya dituntun pakai senter. Yo Pak Guru. Nah terus kita nih, ya sejadah, ambil sejadah. Salah. Kiblat ini di merana aja. Lah nggak boleh pakai lampu. Di samping saya ada pohon yang apa tuh, sing lurus pohonnya itu. Nggak tahu saya pohon apa. Duhur. Lah terus saya ditinggalin di situ jam 12 sampai setengah 5. Lah wis ning kono nguji nyali, bener itu nguji nyali itu wirid. Salat hajat 2 rakaat wirid. Apa wirid maca? Surat Al-Ikhlas 100, Anas, Al-Falaq 100, Anas 100. Balik maning. Jadi suara nih hening gitu. Bener. Ting bating nana ule, ting bating nana macan menerkam, minta tolong ke siapa? Ayo ke Allah Subhanahu tuh. Lamun di masjid dikira nana anu je. Speaker dulur tolong. Itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad itu di Gua Hira, sudah Gua Hira, Gua Sur, banyak itu. Itu sudah dilakukan. Saya mencoba juga ikutan. Ternyata memang luar biasa. Nguji nyali ya, nguji mental. Wirid itu. Jadi pokoknya kenangan itu yang saya lakukan. Oh ternyata benar. Kekuatan keyakinan itu di situ. Keyakinan itu di situ. Maka saya salut kepada Syekh Sultan Hasanuddin dan pejuang-pejuang zaman dulu itu luar biasa. Kekuatan mereka dari Cirebon ke Serang, enggak naik Fortuner, enggak Pajero, enggak Innova, enggak Alphard. Tapi dari Cirebon ke Serang kira-kira pirang dine. Ayo jalan kaki. Ternyata bisa ditempuh dengan cukup 5 menit. Apa? Ilmu saipi angin, enggak aji saipi angin. Ada enggak? Ada kandang aji saipi angin. Cuman sekarang mah model kita tidak dikasih. Saya ngomong ke guru saya, guru silat, Kang, njuk sih amalane. Sekarang mau nggak perlu tuh, nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Anu motor, juga. Anu motor, anu mobil, anu gojek, iku. Akhirnya orang laku dengan sendirinya wiridannya yang nggak disalurkan. Ya, saya pribadi ngiririhi karena guru kita dulu buyut kita jalan dari Pulau Kali ke Serang cuma 5 menit. Apa? Ya baru mulai tek usmerane di cepet amat. Jadi 1 kilometer cuma 1 langkah. Itu cek langsung. Tuh seperti itu. Ya apa yang dibaca? Ternyata maca bismillah doang. Gitu. Bihuduril qalbi, dengan menghadirkan hati dan yakin. Jadi luar biasa itu. Nah, itu faktornya ternyata tuh ya kandang, faktornya. Kenapa sekarang ilmu aji saipi angin tidak banyak yang punya, hanya beberapa orang juga udah asing gitu. Tadi alasannya selain suruh perlu aja apa, nan pesawat, nan mobil gokar, nan motor, tuh. Akhirnya dari Bojonegoro ke Serang bisa ditempuh 1 jam sama mobil, sama motor. Walaupun dulu berjalan kaki selama 1 minggu lebih gitu ya. Nah itu alasannya. Itu rondon. Cukup jelas. Kita di akhirat gitu. Merembet, nanti merembet kemana-mana nanti lah udah. Baik. Makasih Ustaz karena waktu juga ini, mohon maaf kalau kami batasi supaya lebih barokah dan maka ditutup dengan doa dipimpin oleh Ustaz. Doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Amin 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 ya rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa qira'atana wa ruku'ana wa qu'udana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa takhshu'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsirana wa tajawaz ana wa la tudrujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa inda lisabi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Maka saya sudah pengajian pada subuh hari ini. Saya mewakili pengurus, mohon maaf apabila ada kurang berkenan.